Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya berasal dari Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir saya Kendal 14 Oktober 1991. Saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di SMK Sabilur Resyad saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi selama 1 tahun ini nanti kita ketemu ya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Apa sih mapel simulasi dan komunikasi digital itu? Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Di pertemuan pertama ini nanti saya sampaikan KI dan KD dari simulasi dan komunikasi digital. Oke, mapel simulasi dan komunikasi digital itu apa sih? Oke, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Dalam fungsinya sebagai alat, mata pelajaran ini memberikan keterampilan penguasaan alat agar siswa mengetahui menggunakannya ketika diperlukan. Nah, di 1 tahun ini nanti kita mempelajari ini semua. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Nah, di antaranya yang pertama itu kita mempelajari tentang logika dan algoritma komputer. Selanjutnya metode Petaminda, ini paragraf deskriptif. Yang ketiga ini pemformatan Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian e-book, konsep kewarganegaraan digital, kemudian search engine, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, pembelajaran kolaboratif daring seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian merancang dokumen tahap praproduksi. Ini mungkin nanti kita produksi video, animasi, atau musik digital nanti. Kemudian mengevaluasinya. Kurang lebihnya itu 1 tahun ini kita nanti mempelajari itu semua. Buku digitalnya silahkan nanti bisa kalian download, linknya ada di bawah. Silahkan kalian bisa menyimpannya, bisa kalian pelajari juga, atau mungkin bisa kalian cetak. Oke, kita langsung aja masuk ke bab yang pertama ya. Silahkan kalian tulis dulu, ini tujuan pembelajarannya, bisa kalian tulis. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Penggalian ide ya, penggalian ide. Nah, yang pertama adalah logika dan algoritma. Apa sih logika itu? Apa sih algoritma itu? Kalian bisa menjelaskan nggak? Logika. Mungkin kalian sudah biasa dengar logika itu apa. Jadi logika itu, nah di sini logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, dan runtut. Kemudian teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Jadi logis itu adalah masuk akal, kemudian memenuhi hukum logika. Nah, beberapa manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari logika diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang terakhir, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar.
Oke, bisa dipahami ya. Ini beberapa manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari logika. Nah, salah satu fungsi logika adalah sebagai berikut. Untuk menarik kesimpulan, kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar, deduktif, dan induktif. Nah, ini yang deduktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke yang khusus. Contoh sederhananya, ini pernyataan yang umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang khusus itu Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut ya. Yang induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Nah, ini contohnya yang khusus. Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Pernyataan yang kedua yang khusus, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang ketiga, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya itu adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bisa dipahami ya, gampang. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian algoritma itu apa sih? Jadi algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi setiap hari ketika seorang melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika kalian bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh sederhananya. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur tanpa lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tauge tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Kemudian bla 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 sampai tumis tauge siap dihidangkan. Itu kan sangat urut sekali, sudah sangat jelas sekali. Itu adalah salah satu contoh dari algoritma. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah. Jika masih belum puas, silahkan kalian bisa japri ke saya dengan bahasa yang sopan. Kurang lebihnya itu ya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.